harapanku, panorama nan menawan. Yang mewakili masyarakat, terutama yang sempat kita ketemu, Bapak yang mewakili Kepala Kampung perwakilan Desa Muara Niau Baru, dan perwakilan masyarakat dan masyarakat yang tidak bisa satu-satu. Tapi entah silakan mengartikan diri itu seperti apa, silakan saja. Apakah aktual atau yang seperti apa, silakan. Hari ini sebelum saya mencoba, tentu saja ini berdasarkan tadi Pak Hedi mengulas bagaimana sebetulnya menjadi Kalimantan. Peduli pada lingkungan. Nah, ini sampai akhirnya kita di tahun 2018 Dinas Perkebunan. Sebetulnya ada dua sebetulnya komitmennya di dalamnya itu akan 1.000 hektar dan gambut 50.000 hektar. Ini akan dilindungi, komitmennya seperti itu sampai akhirnya juga macam-macam obat di sini, Pak, obat sakit perut tinggal dimakan saja sama kita ya Pak. Tapi kawan yang itu Pak Harun itu begitu gagalnya nggak berani juga dia masuk. Langit bumi ini. Tanya, ini sampai di mana sih pelaksanaannya? Nah, acara kita sebetulnya untuk hari ini adalah menjaga kehidupan itu. Kita sudah punya banyak undang-undang. Nah, yang terbaru sebetulnya yang kita ingin undang dari Dirjen KSAI itu adalah tentang perlunya Kaltim itu jauh lebih maju gitu. Kita sudah punya pergubnya, kan, peraturan alam hayati dan ekosistemnya. Nah, ini baru diubah, kan? Tahun ini baru 3 bulan yang lalu. Nah, ini ada perubahan. Nah, ini yang salah satu kenapa kita ingin ajak di sini. Jadi di dalam area preservasi ini dia melihat untuk pengelolaan keanekaragaman hayati itu bukan lagi di dalam kawasan. Jadi kalau di NKT gitu kan, semuanya akan dilindungi misalnya. Apakah itu dari 1 sampai 4 tadi? Nah, kemudian waktu itu hampir 50% wilayah kita itu di Kaltim itu memang wilayah mempunyai NKT. Kita coba untuk mendekati dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara konservasi dan juga pembangunan. Salah satu toolnya adalah kita pakai DBD. Nah, DBD itu apa? DBD itu sebenarnya dia menggabungkan antara beberapa parameter ANKT itu sendiri, kemudian ada area-area yang dilindungi, ada juga tutupan lahan yang masih berhutan, dan tingkat aktivitas manusia atau human modification. Itu semua dibobot, terus kemudian dilakukan overlap di peta sehingga didapatkan sebuah kajian yang kemudian ada sekian skenario dari kalau 0 ini sebenarnya lebih ke arah memang area itu memang sudah tidak bisa kita ambil sebagai area NKT karena itu seperti itu ya. Nah, ini tantangannya bagi teman-teman itu Pak, ini sesi apa ya, curhat ya, bukannya pertanyaan, ini curhat Pak.
supaya ada perhatian buat. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk ini kami mohon, karena kami mendapat informasi bahwa yang menjadi wilayah adat kami dan menjadi hutan adat kami itu terdaftar di perizinan salah satu perusahaan dan katanya tidak dikeluarkan. Padahal kesepakatan kami dengan perkebunan pada tahun 2020 waktu itu kami mengurut tahura yang ada di tempat kami dan biro ekonomi mereka 706 hektar. Nah, sehingga itulah yang kami konsisten dari awal kami kelola dan kami juga mendapat termasuk bagian dari NKT atau bukan. Yang kedua dari mikroasesmen. kami sekarang sudah untuk hutan adat kami sudah ke kementerian untuk SK penetapan. Kecamatan Bentian Besar, kemudian Benua Amat Jauh yang ada di Kecamatan Bentian Besar, kemudian Tonggol Asa dari Kecamatan Dorong Toko, Bahau Maluhak dari Longirang. Tapi lihat pada pertanyaan FGD kedua. Nah, dicermati ya Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sudah ada pengetahuan tentang apakah ada komunitas. Saya lihat yang di Kutai Kartanegara sudah atau masyarakat yang menjaga hutan di areal luar konsesi perkebunan. Sebutkan lokasinya dan kira-kira luasnya. Gak usah lihat peta, gak apa-apa. Sebutkan saja kira-kira. Masyarakat adat ini misalkan atau komunitas ini silakan disebutkan. Kira-kira luasannya kalau ada kecamatan nggak usah desa nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kesiapan setiap kabupaten dalam pembuatan ANKT. Ini bagaimana? ANKT indikatif untuk menjadi ANKT definitif di luar area konsesi perkebunan. Ini terkait datanya. Apakah sudah ada data yang komprehensif terkait dengan manpower atau SDM? Otorita dan masuk otorita ya? betul. Ya. Jadi perizinan apapun dalam lokasi KIPP dan sekitar KIPP itu menjadi kewenangan otorita. Nah, itu kami tidak bisa baik itu model ataupun ini tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah beberapa kali juga kami lakukan dengan badan otorita ya. Ya, belum ada hasil respon. Nah, jadi itu juga kemudian ada pembangunan bandara VVIP di Dan kita di masa depan anak saja dia rusak kayaknya, rusak mangrove gitu. Nah, kemudian yang bisa kami lakukan Yang sudah kita mencoba mengajukan SK Bupati tahun 2025, kemudian dilakukan supervisi ke desa untuk mengidentifikasi atau menjalankan jenis tersebut, juga termasuk OPD sendiri melaksanakan identifikasi atau melaksanakan juknis di tahun 2025. Kemudian data dikumpulkan ke diusulkan memang sekitar di luar areal itu kalau delineasi dari kemarin bisa buat apa? Tambah lagi, dikukan kebanyakan lagi Pak. IUP yang terbit 2012, 2009. Sebenarnya kalau kita Provinsi Kalimantan Timur. Yang berikut bahwa ada cross check lapangan yang kita merencanakan untuk di Kutai Timur kemungkinan ada, karena beberapa waktu yang lalu Kalau satu badak itu hilang mati di kebun itu gantinya berapa? Nggak sanggup itu, ya. kalau nggak salah LPSDA kalau nggak salah itu namanya kemarin itu ada. Terus ada juga KTPS Bintulung, itu ada LPHD Pak, Lembaga Pembangunan Desa ya, itu aktif juga saat ini. kita
pelaksanaan ke depan seperti itu. Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur itu. Pemerintah provinsi. Ini saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, monggo. Kaji ini telah selesai, maka kita masuk pada sesi terakhir yaitu penutupan. Untuk itu acara ini akan ditutup. dengan melalui program perlindungan area